Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf sebelumnya, minta ikhlas, minta ridhonya. Ini kelihatannya wajah-wajahnya wajah-wajah orang Jawa nih kebanyakan, betul? Pasti paham nih bahasa. Nyuwun agenge pangapunten saderenge nggih. Yang merasa laki-laki nih dari tangga nih, minggir ke kiri. Yang belakang kalau mau ke depan ke depan. Kalau mau pulang pulang nggak apa-apa. Nggak ada larangan. Karena yang datang ke sini yakin pasti niatnya kepengen disayang Allah, disayang baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang merasa perempuan dari tangga nih, karpet yang merah nih, geser kanan. Tau mingse bu, tolong minggir sedikit. Ini majelis-majelisnya Rasulullah. Kita berakhlak dan beradab kepada Nabi Muhammad. Kita bukan muhrim, nggak boleh nyampur, betul? Shallu ala Nabi Muhammad. Yang kedua, sebelum kita mulai, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala bahagiakan kita pada malam hari ini, antum jangan pede, jangan bangga, jangan ngerasa kalau ini semua hasil jeripayah kita, bukan. Lembutnya hati kita, mudahnya langkah kita bisa sampai datang ke tempat ini, meninggalkan atau mengorbankan segala sesuatu, mulai dari perencanaannya sampai dengan terselenggaranya, sampai insya Allah nanti kelarnya acara, besar kecil banyak sedikit, laki perempuan, insya Allah semua akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah semuanya nanti nggak tunggu panitia peringatan hari besar yang balas kebaikan kita, nggak tunggu DKM yang balas kebaikan kita. Nabi Muhammad langsung nanti yang akan membalas kebaikan kita. Setiap satu balak-balak yang dikeluarkan dari rumah untuk acara maulid ini, satu apa tuh, mana kuenya nggak kelihatan, satu butir kacangnya tuh dihitung pahala oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Ala hadihi niyya wa kullu niyatin sholihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Rasulullah Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwaji wa auladi wa dzurriyyati wa sahabati wa khususun ila arwah. Sebutkan nama keluarganya masing-masing, wabil khusus orang tuanya, mertua, guru-guru, saudara-saudari, sanak famili, sahabat dan kerabat kita. Wabil khusus kepada yang sudah mendahului kita menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Rabb, lapangkan kuburnya ya Allah, terangi kuburnya ya Allah, angkat derajatnya ya Allah, terima amal ibadahnya ya Rabb, hapuskan segala dosa dan kesalahannya ya Allah. Dan kami yang senantiasa berdoa untuk orang tua kami, golongkan kami sebagai anak-anak yang birrul walidain. Dan dengan sebab itu ya Allah, karuniakan kepada kami keturunan yang soleh dan solehah. Yang sedang sakit dari diri kita, suami istri kita, anak-anak kita, sahabat kerabat, insya Allah dengan berkahnya majelis ini Allah beri kesembuhan, kesehatan wal afiyah. Yang sedang punya urusan dari diri kita semuanya, sesegera mungkin Allah selesaikan, Allah segerakan selesai dengan baik sesuai dengan apa yang ditentukan oleh Allah. Al-Fatihah. Ila arwah liman tama'na hahuna bisababih wa li'ajlih anallah yaghfiru lahum wa yarhamuhum wa yaskinuhumul jannah birahmati walidina walidikum khassah wali jamil amwatina wa ammatikum wa ammatil muslimin ammah wa ila hadratin nabil mustafa Rasulullah Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam bisiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Masih kurang semangat ya. Ngantuk Pak? Pak, ngantuk? Ngantuk pulang dah. Tidur. Ibu-ibu masih semangat Bu? Yakin? Lapar enggak? Enggak? Udah pada makan? Ya Allah. Ibu-ibu mau nggak saya doain? Bener? Yang jawab salam saya yang kedua kali nanti, yang paling semangat, yang paling ikhlas, yang paling kompak, yang paling kencang, insya Allah pulang dari sini semuanya pada kencang, amin. Apanya yang kencang? Makanya jangan main amin baik. Rezekinya amin. Ketakwaan dan keistiqomahannya beribadah kepada Allah. Bapak-bapak saya doain mau Pak? Insya Allah yang paling semangat, yang paling kompak, yang paling kenceng, mudah-mudahan insya Allah semua dari sini pulang Allah luaskan rezekinya. Yang gak semangat apalagi jawab salamnya kendor, mudah-mudahan pulang dari sini pada kondor, amin. Jangan jaminin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa ala nikmatil iman wal islam. Alhamdulillahi mudzakir. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi salatu wassalam, miftahil bab rahmatillah. Adada ma fi ilmillah. Salatan wassalaman daimaini bidawami mulkillah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri, amin. Wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslimah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimahumullah. Terkhusus kepada para alimil ulama, para sesepuh, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, tapi insya Allah tidak sedikit pun mengurangi ta'ziman wa tahriman kita kepada beliau-beliau. Kita doakan para alim ulama kita semuanya diberikan kesehatan wal afiyah, diberikan keberkahan di dalam ilmu, rizki dan kehidupannya, amin ya rabbal alamin. Wabil khusus kepada keluarga besar Masjid Raudhatul Jannah, Perumahan Kirana Cibitung, betul? Ini Kirana nih ada dua nih, ada Cibitung, ada Cikarang. Ini Cibitung apa Cikarang nih? Cikarang apa Cibitung? Cikarang deh. Subhanallah. Ini ngomong-ngomong yang banyak bapak apa ibu nih? Kok kelihatan dari sini kayak sama nih? Yang datang nih kebanyakan bapak-bapak apa ibu-ibu? Ibu-ibu. Berarti yang berhak masuk surga bapak apa ibu? Bukan saya yang ngomong Pak, loh ibu-ibu. Ya Allah, tar dulu nanti pulang dari sini berantem nih. Coba yang kompak jawab. Biasa ini yang datang yang banyak bapak apa ibu? Ibu lagi. Biasanya yang paling semangat kalau ada acara maulid nih, yang bikin makanan, yang masak nasi, yang nyiapin kue, lemper dan lain sebagainya, bapak apa ibu? Ibu. Yang dandannya paling menor, lihat tuh, ada yang pakai jilbabnya warna pink, ada yang hitam, ada yang abu-abu. Itu bebek minggirin dong dikit, nggak kelihatan yang belakangnya, ngalangin kamera. Ada yang merah maron, ada yang baru COD tadi sore. Bapak apa ibu? Yang berhak masuk surga berarti bapak apa ibu? Ibu-ibu masuk surga, amin. Bapak-bapak masuk surga juga dong. Shallu ala Nabi Muhammad.
Ya Allah. Juga yang sama kita hormati Kadus 3 Wanajaya Bapak Madi. Ayah orangnya di dia, ayah. Mana orangnya? Subhanallah, kanteng ya Kadus ya. Kita doakan karirnya nggak titik sampai di sini, besok-besok jadi bupati, amin. Kemudian Ketua RW 023 Kirana Cibitung Bapak Aan Andris. Ada orangnya? Alhamdulillah, bahagia banget kita. Para pemimpin kita, umarok kita hadir di tengah kita. Insya Allah ini tanda mereka adalah orang-orang yang istiqomah dan takwa, amin. Orang kalau sudah diundang maulid, yang undang Nabi Muhammad, yang undang Rasulullah, yang menilai Allah, yang akan memberikan pahala Allah, kagak datang, kebangetan itu orang. Kemudian ada Ketua DKM Ketua DKM Rautul Jannah. Ini mah udah nggak usah disebut ya. Ini mah sahabat saya, ini kakak saya. Mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat walafiat. Bapak Ustadz Kuswanto. Ketua DKM Musola Al-Ikhlas Bapak Dadang. Ketua Forsima Ustadz Ahmad Apandi. Penasehat Masjid Pak D Salim Sunyoto. Ketua RT 01 berapa nih? 011 Kirana Cibitung. Kepala TPQ Raudatul Jannah Ibu Nina. Mana orangnya Ibu Nina? Ibu Nina, tampakkan wajahmu. Waduh. Mana Ibu Nina? Ayah. Ini kalau nggak datang nggak didoain nih. Ada? Oh subhanallah. Mudah-mudahan Ibu Nina jadi keluarganya dijadikan Allah sakinah mawaddah warahmah, amin. Kemudian para ketua DKM, anggota Korsima dan jajaran. Juga yang sama kita hormati TGH. Oh nggak tahu kan? Nanya dong. Tim Gebuk Hadroh. Insya Allah kita doakan saat hadrohnya masuk surga. Plung, amin. Kemudian keluarga besar yang berseragam hijau-hijau, saudara-saudara saya seperjuangan dari Banser dan Ansor. Ada juga tadi yang ngawal dari Front Persaudaraan Islam. Kita doakan mereka-mereka semua diberikan keistiqomahan, kekuatan di dalam berjuang, dan diberi kemenangannya di dalam perjuangannya, amin ya rabbal alamin. Salam paling santun, paling indah. Ini saya mengapresiasi nih yang pakai seragam nih, luar biasa. Ini gak gampang nih ngumpulin seragam begini nih ya, ungu nih, insya Allah mudah-mudahan nih ahlul jannah semua, amin. Yang paling bagus saya tujukan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu, hadirin wal hadirat, muslimin dan muslimat. Insya Allah kita angkat tangan, mudah-mudahan Allah kabulkan segala hajat dan niat kita. Angkat tangan kita sebagai bentuk pengagungan kepada Allah. Takbir, takbir, sallu ala Nabi Muhammad. Insya Allah para pemimpin kita berkah semuanya, amin. Guru-guru kita semuanya berkah, amin. Aminnya mana? Orang Kirana pelit-pelit bener, tibang amin ge kalah sama bocah noh. Semuanya berkah, amin. Masjidnya berkah, amin. Musolahnya berkah, amin. Bapak-bapaknya berkah, amin. Ibu-ibunya berkah, amin. Adik-adiknya berkah, amin. Cepat berangkat ke Mekah dan ke Madinah, tawaf mengelilingi Ka'bah, sa'i dari Sofa ke Marwah, wukuf di Padang Arafah, mabitnya di Musdalifah. Aminnya mana? Gua jauh-jauh kemari dicuekin sakitnya tuh di jalan-jalannya ke Jeddah dan ke Laut Merah, amin. Ke Jeddah dan ke Laut Merah, pulang ke Kirana Cibitung dapat gelar haji dan hajah. Aminnya mana? Gue pulang beneran nih, dapat gelar haji dan hajah, dapat mantu anak Pak Lurah, mobilnya mewah-mewah, rumahnya megah-megah, kanan kiri ngablak-ngablak boga sawah, matinya husnul, amin ya robbal. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ayo semuanya. Ya Nabi salam, ya Rasul salam alaika.
Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Kurang mantap, sekali lagi. Alaika Ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah. Angkat tangan semua. Marhaban ya Nurul Aini, marhaban Jadal Usaini, marhaban ya Nurul Aini, marhaban Usaini, marhaban ahlan wa sahlan, marhaban ya khairud da'in ya Nabi. Sallu ala Nabi Muhammad. Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Kali lagi, ya Nabi salam alaika, ya Rasulullah, Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillah wa ala nikmatil iman wal Islam. Kita berkumpul di tempat ini karena Allah yang menginginkan kita hadir di tempat ini. Maka dari itu Al Habib Ali ibn Muhammad Al Habsyi, Sahibul Maulid Simtudurar, beliau katakan untuk orang-orang yang hadir di tempat ini, saat ini keadaan tempat ini Allah ubah menjadi raudhah min riyadil jannah. Maka dengan itu Allah buka pintu rahmat seluas-luasnya. Banyak-banyaklah berdoa kepada Allah, terutamanya mendoakan anak-anak kita. Mudah-mudahan anak kita semuanya jadi anak-anak yang soleh dan solehah. Karena apa? Kita hidup di akhir zaman, Pak. Kita hidup di akhir zaman, Bu. Betul. Sekarang ini wal iyazubillahi min zalik, kita umat Islam khususnya Nahdiyin diserang dari luar maupun dari dalam. Betul, memang ini adalah qadar Allah. Betul, ini memang sudah suratan takdir kita. Kita mungkin bisa selamat karena masih berpegang teguh kepada akidah kita, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bagaimana dengan anak-anak kita? Makanya saya terharu dan bangga. Saya lihat di sini luar biasa, bukan cuman bapaknya, ibunya, anaknya dibawa ngaji ke sini. Di tempat lain saya saksikan, saya pernah dengar langsung guru saya waktu ngaji, Pak. Dia katakan apa? Ada berdasarkan nubuahnya Rasulullah. Ini orang sudah dimasukkan ke dalam surga, kaki kanan udah masuk pintu surga, kaki kiri masih di luar pintu surga. Ditarik lagi sama malaikat. Karena apa? Karena anak dan istrinya menuntut selama hidup tidak pernah diajarkan akidah dan agama. Akhirnya tiga-tiganya kemudian dijebloskan oleh Allah masuk ke dalam nerakanya Allah. Waliyazubillahi min zalik. Pengalaman udah banyak, Pak. Saya alhamdulillah 8 tahun yang silam pernah diundang di salah satu daerah yang ada di Jawa Tengah. Ini kelihatan wajah-wajahnya tiang Jawi Sedoyo ya. Sebagian besar insya Allah orang Jawa nih. Soalnya saya kelihatan dari sini, Bu. Mohon maaf. Coba deh kalau nggak percaya naik sini bareng-bareng di atas panggung. Makanya kan ada istilah la tas'alil mar'a ala holaigihi fi wajhihi syahidun minal khobari. Gak usah tanya orang itu bagaimana sifatnya, tabiatnya, karakternya, keadaannya saat itu seperti apa. Dari wajah ini udah menjadikan dalilun syahidun. Dari atas ini kelihatan nih, yang cemberut ngeliatin Habib tuh. Kalau nggak lagi marahan sama ayang bebnya, lagi banyak utang deh. Ya Allah. Yang seneng lihat wajahnya berseri-seri semua. Yang banyak utang, ada yang baru putus kemarin, dari sini kelihatan. Ya, nggak usah tanya sifatnya orang, nggak usah pengen tahu fudul urusan orang, kelihatan dari wajahnya. Orang yang lagi marah kelihatan mukanya merah, betul. Subhanallah. Insya Allah pulang dari sini semuanya Allah jadikan wajah kita berseri-seri, hati kita kembali bersih. Amin ya rabbal alamin. Pengalaman nyata. Kurang lebih 8 tahun yang lalu saya diundang di salah satu wilayah di Jawa Tengah. Ini contoh bobroknya moral umat Islam zaman sekarang ini. Makanya saya menuntut kepada kiai, kepada ulama, kepada asatid, kepada ustazah, ayo kita ajarkan anak didik kita
ajarkan mereka tentang Al-Quran, ajarkan mereka untuk mengenal Allah, ajak mereka untuk mengenal Nabi. Karena apa? Allah yang sudah memperingatkan kita. Allah berfirman di dalam Al-Quran, Allah berfirman, walam taradha angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan pernah ridho orang-orang Yahudi, orang-orang kafir, sampai kamu tadi itu orang Islam masuk ikut ke dalam agama mereka, atau setidaknya mengikuti daripada golongan mereka. Omong kosong kalau ada orang kafir baik sama orang Islam. Bohong kalau mereka tidak ada embel-embel, pasti ada maunya. Mereka nggak peduli pak, nggak peduli bu, mau habis duit banyak, yang penting kita orang Islam murtad. Karena apa? Orang Yahudi lebih-lebih nih, mereka cuma pengen taunya agama mereka yang paling benar. Jadi gimana caranya selain daripada Yahudi kita diinginkan untuk murtad? Bagaimana mungkin kita bisa murtad selama kita tetap mengenal dan mencintai Nabi kita, Nabi Muhammad. Iblis datang terakhir kali sebelum didoifkan dohirnya oleh Allah. Apa yang dilakukan iblis ketika dikasih kesempatan satu kali untuk bisa muncul di hadapan manusia, menghadap iblis kepada baginda Rasulullah. Ini perlu tahu nih ya, di kitab mereka ada nih, mereka yang mengklaim dirinya paling benar sendiri, sehingga yang lain-lain, yang Nahdiyin dan lain sebagainya yang sudah lebih dulu ada di Indonesia, puluhan bahkan ratusan tahun lamanya, yang mereka katakan kita ahlul bid'ah, yang mereka katakan kita tersesat, yang katanya akidah kita salah. Ini ana baca kitab dari kitab mereka pak. Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jalani, Taurat, Injil, Zabur apal, tapi tidak menjadikan Sultan Aulia murtad. Betul. Yang merasa dirinya paling benar sehingga yang lain salah semua. Ini kita duduk di sini ngagungkan Nabi, salah nih. Ini nggak ada ajarannya nih, nggak ada tuntunannya dari salafun saleh. Betul. Cinta Nabi, menghormati Nabi, memuliakan Nabi, tidak butuh pengakuan dari ente, tidak butuh dalil. Karena apa? Cukup dalilnya dari Abu Lahab. Siapa pak? Siapa? Abu Lahab. Kalau mau tahu dalilnya maulid nih Abu Lahab. Bagaimana mungkin Abu Lahab matinya mati kafir? Iya betul, Abu Lahab tercatat di dalam sejarah Sirah Nabawiyah dikatakan Abu Lahab mati kafir. Setidaknya Abu Lahab alhamdulillah sampai dengan detik ini, setiap malam Senin sampai dengan Senin sore, Abu Lahab dilepaskan daripada pertanyaan dan azab kuburnya. Abu Lahab bu, tahu Abu Lahab ibu? Tahu nggak bu? Aku pulang ah, nggak serius ngaji ibu. Yang ngantuk nggak apa-apa sambil rebahan, selonjoran. Coba panitia mana nih? Kuenya mungkin kurang nih. Ngopi bu, ngopi ya. Alhamdulillah. Tahu Abu Lahab, tahu? Kenal Abu Lahab? Kenal di mana? Abu Lahab ini yang paling musuh, benci banget sama Nabi Muhammad. Sampai matinya dalam keadaan kafir. Karena apa Abu Lahab diringankan dari azab kuburnya sampai dengan detik ini? Karena waktu lahirnya Rasulullah, Abu Lahab pernah bergembira. Diperintahkan kepada pembantunya, wahai pembantuku, lihat apa yang lahir daripada rahim saudariku Aminah. Sayyidah Aminah melahirkan anak laki-laki, dilapor oleh pembantunya, mulai hari ini kau sudah keluar, gak jadi budakku lagi, aku merdekakan engkau. Abu Lahab kafir, muliakan Nabi karena lahirnya Nabi pernah girang. Walaupun matinya kafir, setiap hari Senin tidak diazab oleh Allah di dalam kuburnya. Apalagi kita yang datang ke tempat ini karena cintanya kita kepada Nabi. Mudah-mudahan kita semua diaku sebagai umatnya Rasulullah. Dan kelak di yaumil mahsyar layak untuk kita mendapatkan syafaat daripada Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Diundang di salah satu daerah di Jawa Tengah, tepatnya di Purbalingga. Ada yang tahu Purbalingga? Ada yang tahu pak? Nih ibu-ibu kurang interaksinya nih bu, saya mah dicuekin melulu. Ada yang lagi mangap, ada yang lagi tahu Purbalingga. Tahu? Tahu nggak apa-apa, nggak tahu juga nggak masalah sih sebenarnya. Yang ngundang Bapak Haji Heru, dulu beliau kalau nggak salah pernah menjabat sebagai wakil Bupati Purbalingga. Waktu itu kalau nggak salah berpasangan sama Pak Ganjar yang sekarang jadi Gubernur Jawa Tengah. Selesai saya ngisi pengajian, duduk sambil nunggu jamuan makan, tiba-tiba ada orang pakaiannya bersih,
Orangnya ganteng, gede, tinggi, putih. Kalau mau tahu gantengnya kayak vokalis gitu nih, vokalis hadroh nih. Cuman bedanya dia pakai peci, pakai koko, pakai kain. Kalau itu pakai jas, pakai safari. Kelihatan orang berpendidikan. Datang menghampiri saya, assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam. Saya bilang, Habib, saya mau cerita sedikit, boleh nggak Habib? Lah, timbang cerita Pak, jangan dikit, banyak juga nggak apa-apa. Begini Habib, nanti lihat deh, ini contoh bobroknya moral umat Islam zaman sekarang ini. Ini mau masuk TV mana nih foto? Udah lama banget. Ini jadi gagal fokus kita ini. Ya Allah. Pilih saya. Wah. Shallu ala Nabi Muhammad. Saya mau cerita Habib, silahkan Habib. Dulu di Purbalingga ini Habib, pernah ada orang Habib yang semasa hidupnya kaya raya Habib. Saking kayanya ini orang Habib, punya aset harta kekayaan sebanyak 24 miliar. Kira-kira uang segitu banyak gak Bu? Bu, insya Allah orang Kirana ngerti duit nih. Duit 24 miliar banyak apa sedikit Bu? Banyak. Itu kalau dibeliin balap-balap berapa kontainer tuh? Lemper berapa bis itu? 24 miliar. Satu istri, 4 anak, semuanya laki-laki. Dengarkan baik-baik, ini kelihatannya kayak bercanda, tapi ini bisa terjadi pada diri kita. Makanya dikatakan anak ini adalah anugerah dari Allah. Manakala tidak kita betul-betul jaga, rawat, didik dengan didikan terbaik, anak ini nanti yang bakal menjadi musibah buat kita. 24 miliar aset harta kekayaan, punya istri 1, 4 orang anak, semuanya laki-laki. Nggak lama ini orang meninggal Habib. Dia meninggalkan harta segitu banyak. Dapat 1 minggu kemudian dibagikan hartanya, dibagikan pada istri, anak yang pertama, kedua, sampai dengan yang terakhir selesai. 1 bulan kemudian datang seorang notaris bawa surat hutang kepada almarhum. Notaris itu sendiri yang cerita sama saya. Saya datang Habib, nggak banyak. Kalau dibandingkan asetnya sebanyak 24 miliar, tentu nggak ada artinya. Tertulis di dalam surat utang notaris, almarhum punya utang 100 juta rupiah. Saya tanya tadi, ibu-ibu udah jawab, berarti ngerti duit. Sekarang bapak-bapak nih mudah-mudahan ngerti duit juga nih. Sama Pak, saya kesini gitu pengen dapat dulur suzon aja. Ya Allah, ceramah-ceramah begini juga nggak ada lain dan nggak ada bukan tanpa antum-antum semua, maka saya tidak dapat dukungan buat melanjutkan ceramah. Ya Allah, duit baik. Ya Allah, shollu ala Nabi Muhammad. Pak, oh, gue sumpahin loh, jauh-jauh sini kagak jawab. Sumpahin jadi ganteng. Memang nggak ganteng, tambah ganteng kayak opak-opak Korea. Amin. Pak, kurang kompak. Pak, opak semua berarti. Yang bukan bapak jangan jawab. Duit 24 miliar, punya utang 100 juta, banyak apa dikit? Tentu sedikit. Tapi subhanallah Habib, begitu saya datang kepada istrinya, saya tagih anak yang pertama, yang kedua, sampai dengan yang terakhir. Subhanallah, jawabannya kompak Habib. Apa yang mereka katakan? Yang utang itu kan bapak gua. Sekarang bapak gua udah mati. Lu kalau mau tagih utang lu doh di ujung jalan sono no kuburnya. Lu gali lubang kuburnya, di dalamnya ada jenazah bapak gua. Lu tagih hutang lu di situ. Waliyazubillahi min zalik. Ya Allah Bu, saya nggak ngebayangin bagaimana hidupnya ini orang, usahanya mencari duit, harta segitu banyak. Mungkin kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Pagi, siang, sore, malam dia mencari duit segitu banyak. Berpeluh keringat, air mata hanya untuk anak dan istrinya. Tapi sayang, sungguh 1000 sayang ketika dia sudah mati. Jangankan ini anak istrinya mau bersedekah atas nama orang tuanya, bayarin utang bapaknya aja yang udah jelas-jelas ninggalin duit segitu banyak, mereka nggak mampu. Hati-hati nih. Ini contoh bobroknya moral umat Islam zaman sekarang ini. Makanya di dalam hadis yang panjang, ada hadisnya baginda Rasulullah, bahwasannya dikatakan kalau ada orang Islam, umatku, kemudian meninggal dunia mendapat predikat mati syahid, nanti di yaumil mahsyar
Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan dia keistimewaan. Apa keistimewaan orang yang mati syahid? Termasuk ibu-ibu yang meninggal melahirkan itu mati syahid, orang yang mati di air, orang yang terbakar, orang yang menuntut ilmu, santri-santri di pondok matinya mati syahid tuh, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Berperang di jalan Allah, membela agama Allah, kalau mati syahid. Nanti di yaumil mahsyar, orang-orang yang mati syahid ini akan diberikan oleh Allah penghargaan, keistimewaan. Apa penghargaannya? Maka dia akan dimasukkan ke dalam surganya Allah tanpa azab, tanpa hisab. Lebih daripada itu, 70 anggota keluarga yang dipilih dia ajak masuk ke dalam surganya Allah tanpa azab, tanpa hisab. Ini orang yang mati bukan mati sangit, mati syahid. Tapi ternyata subhanallah, lebih daripada itu Pak. Sebelum nanti ada di yaumil mahsyar nih urusan 7 langkah orang ngantar jenazah yang meninggal dalam keadaan syahid. Ketika 7 langkah kakinya meninggalkan jenazah orang yang meninggal syahid, mula-mula Allah ciptakan seekor burung yang berwarna hijau. Pagi kemudian ruh orang yang meninggal syahid tadi Allah letakkan di atas tempurung seekor burung yang berwarna hijau. Pagi sampai sore hari dia masuk ke dalam surganya Allah. Dia nikmati semua kenikmatan-kenikmatan yang ada di dalam surganya Allah. Sampai ketemu malam hari Allah gantungkan ruhnya di arasnya Allah. Ini orang meninggal syahid. Akan tetapi walaupun dia meninggal dalam keadaan syahid, kalau semasa hidupnya dia masih meninggalkan utang walaupun 1.000 rupiah, maka dia tidak akan mendapatkan semua kenikmatan-kenikmatan yang dijanjikan oleh Allah untuk orang yang meninggal syahid tadi sampai terbayarkan hutangnya. Hati-hati nih, mudah-mudahan yang punya utang sesegera mungkin Allah lunasi hutangnya, amin. Yang amin 3 orang. Perumahan Kirana kaya-kaya semua nih. Utang itu tidak wajib, betul. Utang itu tidak wajib. Bayar juga nggak wajib, betul. Yang wajib apa, Bu? Yang wajib apa, Bu? Ibu di sini. Nagih. Ya. Dosa kalau punya orang punya utang sama kita kagak ditagih, kita yang dosa. Cukup urusan sama dia di dunia, mau ikhlas, mau kelar. Jangan nanti di akhirat, di dunia ngerepotin, di akhirat ngerepotin lagi. Insya Allah yang punya kekurangan, yang punya utang piutang, pulang dari sini Allah luaskan rezekinya seluas-luasnya, terselesaikan masalah hutang piutangnya, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Jadi ini yang perlu. Jadi peringatan perayaan Maulidun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak boleh keluar daripada koridornya, yaitu untuk mengajak kita kembali mengenang Nabi Muhammad, untuk mengajak kita semakin mendekat, semakin mengenal kepada Nabi Muhammad. Untuk Tong, ini anak siapa nih? Ini model begini nih. Ya Allah, kalau belum mati jangan dikubur nih. Jangan anak orang. Kita doain anak-anak kita semua jadi ulama, amin. Untuk mengajak orang cinta kepada Nabi Muhammad. Bahkan dikatakan la yu'minuna ahadukum, tidak sempurna iman umatku, imannya hamba Allah, sebelum dia bisa mengatakan kecintaannya melebihi daripada cintanya kepada dirinya sendiri, kepada orang tuanya, keluarga, anak, istri dan suaminya. Bahkan dia lebih mencintai Rasulullah daripada kecintaannya terhadap dirinya sendiri. Siap untuk mencintai Nabi Muhammad, siap untuk menyayangi Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Jadi kalau kelihatan nih dari sini nih, saya tadi barusan ngobrol sama guru kita doakan nih Pak Kiai kita nih panjang umur, sehat walafiat. Ini kalau yang datang maulid segini banyak, udah nggak usah bicara masalah akidah, udah nggak usah bicara cerita tentang Nabi, insya Allah udah hatam semua, betul. Sudah tahu kalau kita punya Nabi ini yang paling rahmah terhadap umatnya. Udah tahu kalau kita punya Nabi ini yang paling sayang sama umatnya. Bahkan kita punya Nabi ini istimewa. Beliau katakan apa? Kalau ada ibu kandung sayang sama anak kandung, demi Allah aku lebih cinta kepada umatku. Tidak tertusuk duri daripada kaki umatku ketika dia merasakan perih, aku ikut merasakan pedihnya. Syafaatku untuk umat-umatku bukan hanya yang ahli ibadah, ahli ilmu, tapi juga untuk mereka yang berlumuran dosa. Shallu ala Nabi Muhammad. Nabi yang menahan laparnya 3 hari untuk ditebus sebagai tebusan, jangan sampai umat ada yang mati kelaparan. Nabi yang sakaratul maut minta ditambahkan lagi separuh daripada perihnya sakaratul maut terhadap umatnya, ditampakkan kepada dirinya.
Nabi yang nanti di yaumil masyhar berdiri di 3 tempat, yaitu indal mizan, indah sirat, indal masyhar, untuk melindungi menaungi kita daripada teriknya matahari ketakutan, kesedihan, kegalauan, kebimbangan, terlebih-lebih saat kita akan menyeberangi jembatan Siratal Mustaqim. Dikatakan oleh baginda Rasulullah saat itu ba'da asar Rasulullah menangis terseduh-seduh. Tidak ada yang bisa mendiamkan Rasulullah. Para sahabat juga heran. Para sahabat ikut menangis, sahabat ikut merintih. Belum pernah Nabi Muhammad menangis dengan tangisan yang semacam ini. Rasulullah pernah ditinggalkan oleh ibunya, ditinggal paman, ditinggal kakek, ditinggal istri. Tidak pernah menangis yang semacam ini, bukan 1, 2, 3 kali meninggal anaknya laki-laki. Hanya meneteskan air mata. Ditanya sama sahabat, ya Rasulullah, anakmu meninggal kau menangis. Apa kata Rasulullah? Air mata ini cerminan hati, hati yang sedih gak bisa dibohongin. Tapi gak nangis yang seperti ini. Ba'da asar, gak ada angin, gak ada hujan, ujuk-ujuk kalau kata orang Jawa. Nangis Rasulullah. Sampai ketika Rasulullah sudah diam, didiamkan oleh satu-satunya putrinya yang paling disayang, Ummul Mukminin Sayyidatuna Fatimah. Maka Rasulullah mengatakan, kenapa ya Rasulullah? Kata sahabat Abu Bakar, tadi kau menangis semacam itu ba'da asar. Ketahuilah wahai Abu Bakar, sampaikan kepada sahabat-sahabat dan umatku, barusan malaikat Jibril ba'da asar datang kepada Nabi Muhammad. Malaikat Jibril mengatakan, Umi Pipik, Masya Allah, mau kemana itu? Umi, nah kita lagi serius ngobrol di sini ditinggal pergi. Kita doain Umi Pipik panjang umur, sehat walafiat, amin. Subhanallah, kaget saya ada Umi Pipik. Mama Dede ada juga jangan-jangan di sini deh. Ya Allah, apa kata Nabi Muhammad? Ba'da asar malaikat Jibril menyampaikan berita dari Allah untuk disampaikan kepada umatku. Apa yang disampaikan oleh malaikat Jibril? Ya Rasulullah, kalau disebut nama Nabi Muhammad bersolawat, Pak. Kata Rasulullah, yang paling pelit daripada umatku ketika disebut namaku dia tidak bersolawat. Ada satu malaikat luas sayapnya dari ufuk barat ke ufuk timur. Dia gak ngormatin Nabi Muhammad. Ketika mahlul qiyam dia gak berdiri, dipatahkan sayapnya oleh Allah. Kita jangan sampai menjadi orang yang tercela di hadapan Nabi. Kalau disebut nama Nabi Muhammad, bersolawatlah kepada Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Datang malaikat Jibril, wahai Abu Bakar, kata Rasulullah. Malaikat Jibril bawa berita dari Allah. Apa beritanya? Ya Muhammad, ya Muhammad, wa in minkum ila wariduha. Tidak satu pun manusia yang hidup ada di atas dunia, mau Islam, mau kafir, mau murtad, mau musyrik, terserah, tapi mereka semua pasti akan melewati jembatan, menyeberangi jembatan Siratal Mustaqim. Saat itulah kita butuh Nabi Muhammad. Nggak ada yang bisa nyelamatin kita. Kita datang kepada suami kita kabur. Kita datang kepada orang tua kita lari. Kita didatengin anak kita yang lari. Nggak ada yang bisa. Para nabi dan para rasul semua mengatakan, ya umat, hari ini nafsi-nafsi. Nggak ada urusan. Satu-satunya manusia yang kita bisa berharap syafaat nanti, dia yang akan merangkul kita, dia yang akan menolong kita, dia yang akan membimbing kita sehingga kita bisa selamat menyeberangi jembatan Siratal Mustaqim. Tahu jembatan Siratal Mustaqim di dalam Al-Quran dikatakan bagaikan rambut yang dibelah 7. Tajamnya melebihi tajamnya pedang yang paling tajam yang ada di atas muka bumi ini. Insya Allah kita semua mendapatkan syafaatnya Habibuna Muhammad. Wa in minkum ila wariduha. Di bawahnya ada neraka jahanam. Siapa orang yang selamat maka selamat, yang nggak selamat akan terjungkal masuk ke dalam neraka jahanam. Waliyazubillahi min zalik. Ini yang sekarang lagi kita peringatin. Nabi Muhammad sampai-sampai Rasulullah mengatakan apa? Anta ma'aman ahbabta. Besok kau akan dikumpulkan dengan siapa orang yang kau cintai. Mustahil bapak-bapak, ibu-ibu datang ke sini kalau bukan karena cintanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu apa contohnya, indikatornya apa? Yang pertama kata para ulama, kalau nggak salah kemarin Anda sempat baca Imam Nawawi rahimahullah taala, beliau katakan ada indikator orang yang cinta kepada Rasulullah.
Yang pertama, tentu dia akan senantiasa menyebut-nyebut nama kekasihnya, betul. Semakin banyak sholawat kita dari sekian ribu, sekian banyak pahala, faedah yang kita dapatkan, salah satunya akan menambahkan kecintaan kita dan menambahkan kecintaan beliau terhadap kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, dengan menghidupkan sunnah-sunnahnya Rasulullah. Di sini banyak yang hidupin sunnahnya Nabi. Contohnya datang ke sini pakai sorban. Ada yang pakai sorban? Ada yang pakai sorban? Yang bawa kantong kresek ada? Mau ngapain? Enggak, itu mah bukan sunnah Nabi, bukan Pak. Yang pakai sorban, yang bawa siwak, pakai minyak wangi, itu sunnah Nabi. Apa kata Rasulullah terhadap orang yang membuktikan kecintaan dengan perbuatan mengikuti perbuatan Nabi? Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa orang yang menghidupkan sunnahku, itu tanda dia cinta kepadaku. Dan siapa orang yang cinta kepadaku, dia yang paling berhak untuk bersamaku ada di dalam surganya Allah. Amin. Jadi yang paling rajin mengikuti akhlak, mengikuti perilaku dan menghidupkan sunnahnya Nabi, itu tanda dia cinta. Dia yang paling berhak untuk bersama Rasulullah. Jangan yang diikutin cuman masna, sulasa, waruba'a. Betul Bu? Kalau enggak 2, 3, 4. Tenang Bu, saya belain Bu. Alhamdulillah. Ayo kita gojlok deh bapak-bapak malam ini. Siap? Katanya sunnah Nabi nggak bisa kalau satu. Kalau punya kendaraan bannya satu aja katanya jadi pemain sirkus. Kalau punya motor atau sepeda minimal 2 bannya, betul? Tuh yang ngomong betul tandain tuh. Betul. Begitu punya 2 katanya harus 3 biar kayak bemo. Mau lebih keren lagi biar punya Alphard bannya harus 4, berarti istrinya harus 4. Ibu jangan kalah. Jangan gara-gara dia orang nih kaum Adam kita jadi dibenci sama Allah, betul? Sampaikan kepada mereka kaum Adam, demi Allah kami beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, tidak melarang, tidak membenci terhadap orang-orang yang mau poligami, betul? Karena kalau kita larang, kita cegah, berarti kita melarang menentang Allah, betul? Nggak apa-apa kalau belum terjadi, kita angkat tangan. Ya Allah, aku tidak pernah melarang apa yang sudah kau tentukan, wahai Allah. Silahkan, emang sudah kodratnya laki-laki punya istri 2, 3, 4. Aku nggak ngelarang ya Allah. Karena yang aku cari bukan ridho suami, ridhomu wahai Allah. Tapi jangan suami saya dong, gitu. Ya, shollu ala Nabi Muhammad. Ini dikasih waktu sampai jam berapa nih? Lanjut apa lanjut deh? Ya Allah. Yang pertama itu menghidupkan sunnahnya Rasulullah. Itu kalau mau ngedawamin saya ijazahin di malam ini nih ya. Jadi minta sama Allah, ud'uni astajibu lakum. Minta kepadaku kata Allah, akan aku kabulkan. Allah bagaimana prasangka hambanya? Ini ntar galau, suami gua kawin lagi. Lah kita nggak pernah doain suami. Betul apa betul? Nggak ada yang bilang betul. Berarti semuanya wanita soleha nih yang tukang doain suaminya. Amin. Insya Allah rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah. Dan yang kedua, ini dikasih waktu sampai jam berapa nih? Lanjut apa lanjut nih? Kok jadi galau begini sih? Bapak-bapaknya energik bener, ibu-ibunya ada yang kipasan, ada yang keringetnya sampai ke jilbab, ada yang sampai ke ketek, ada yang udah merem. Ya Allah, lanjut Bu. Shollu ala Nabi Muhammad. Dan yang terakhir, yang indikator yang paling jelas yang terlihat ada di dalam diri para pecinta, yaitu bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amaluna bainal qabuli waraddah. Setiap amal anak Adam boleh jadi diterima oleh Allah, boleh jadi ditolak oleh Allah, betul? Tapi ada satu yang amal yang tidak pernah ditolak oleh Allah, illa sholata ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah ditolak. Sholat bisa jadi diterima, bisa jadi ditolak, betul? Oh, gimana maksudnya? Kok tambah malam tambah liar? Baik, saya contohin nih biar cepet nih. Tong, mana? Ya Allah, iklan. Saya contohin boleh? Boleh saya contohin? Ini jam berapa nih? Coba lihat. 7:30. Katakanlah sekarang jam 9. Saya sholat nih di depan bapak-bapak nih.
Allahu Akbar. Sholatnya sholat subuh Pak. Diterima nggak sholatnya? Diterima nggak? Kenapa nggak diterima? Karena belum masuk waktu subuh. Vokalis MC kita yang ganteng azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Waduh, azannya kayak azan Turki ini. Pernah lama di Mesir Ustaz. Ngapain? Jualan martabak Mesir. Subhanallah. Diazani nama beliau. Berarti sudah masuk waktu subuh. Yang diazan tadi azan subuh. Saya sholat subuh, kan udah azan, Allahu Akbar, tapi nggak pakai wudhu Bu. Diterima nggak sholatnya? Kenapa nggak diterima? Karena belum bersuci, belum berwudhu. Baik, saya wudhu. Ini ada tempat wudhu nih. Wudhu. Tadi udah diazanin, masuk waktu subuh. Saya sholat subuh, udah wudhu. Allahu Akbar, tapi ngadepnya ngadep ngaler. Diterima nggak? Kenapa nggak diterima? Karena tidak menghadap kib. Tapi hari ini juga, detik ini juga, saat ini juga saya bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Diterima nggak Bu? Walaupun saya tidak dalam keadaan wudhu, diterima nggak Pak? Walaupun bukan waktu sholat, diterima nggak? Waktu sepagi, diterima nggak? Saya solawat siang hari, diterima nggak? Saya solawat ngadep kulon, diterima nggak? Ngadep ngetan, ngaler, ngidul, saya keliling nih, ya Toyibah, ya Toyibah. Diterima nggak Bu? Shallu ala Nabi Muhammad. Tidak pernah ditolak oleh Allah. Bersolawat kepada Nabi Muhammad, satu-satunya amalan. 1 kali ente baca, 10 kali hasanat pahala diberikan oleh Allah. Solawat. Ya, indikator orang yang cinta kepada Nabi Muhammad senantiasa melazimkan, mendawamkan solawat. Ayo bareng-bareng kita bersolat. Solawat ini solawat tibil kulub, solawat syifa. Mudah-mudahan yang pulang dari sini kalau ngedawamkan, ikut ngebaca solawat ini malam ini semuanya, Allah berikan kebersihan, ketenangan di dalam hatinya. Allah berikan kesehatan walafiat zahir dan batinnya. Bareng-bareng Allahumma sholli salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bil zalimin wa aridna min bainihim salimin ya Allah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma sholli wa salim ala. Oh, kurang seru, tar dulu. Ini kayaknya kurang semangat nih. Kita viralin aja nih sholawat. Setuju? Yang punya, yang megang apa tuh namanya, soket masjid, tolong matiin lampunya semua. Ini lampu bisa dimatiin semua nggak nih? Kalau bisa matiin dah. Ntar kalau udah gelap kita bubar. Jangan dong. Sianannya jauh-jauh datang ke sini. Bercanda. Ayo, yang punya handphone keluarkan handphonenya. Tapi dengan catatan handphonenya harus yang bagus, yang ada lampunya. Kalau handphone cinit-nit jangan atuh. Ya, mohon maaf nih, bukan menghina, lagian 2023 tega amat masih pakai cinit-nit aja. Yang punya handphone semua keluarkan handphonenya. Handphone ini sudah ada di dalam Al-Quran. Jangan bentar-bentar bid'ah, bentar-bentar bid'ah. Handphone bid'ah. Itu kan ciptaan orang kafir, pala lu bau menyan.
Itu handphone mau yang nyiptain orang kafir kek, mau yang nyiptain orang kirana kek, yang pasti ini handphone adalah anugerah dari Allah untuk kita hambanya yang hidup di akhir zaman. Betul? Betul. Maka di dalam Al-Quran ada nih handphone. Bagaimana Allah berfirman dalilnya handphone? Handphone ada dalilnya, jangan main-main medalil. Orang nadiin nggak bisa didalilin. Betul? Ntar dulu, jangan diangkat dulu, belum. Tadi doain dulu. Apa dalilnya? Allah berfirman di dalam Quran surat Al-An'am. Apa yang Allah firmankan? Wa ya ayyuhalladzina amanu walam yalbisu imanahum bizolim ulaika lahumul aman. Hai orang-orang yang beriman, jangan sekali-kali kau campurkan keimananmu dengan kezoliman, maka kau akan hidup aman di atas dunia. Handphone bukan kesalahan terletak di dalam handphonenya, betul? Kesalahan terletak terhadap penggunanya. Bisa jadi ini orang cerdas memanfaatkan handphone sehingga menjadi maslahat dan pahala dengan menyambung silaturahmi, memberi dan menerima nasihat maupun ilmu yang ada di dalam handphone. Atau sebaliknya menjadi rugi, celaka, bahkan yang menjadi mudorot ketika itu handphone disalahgunakan, dipakai untuk menonton konten-konten porno yang tidak pantas, dipakai untuk berbuat maksiat kepada Allah, dipakai buat selingkuh waliyazubillah, dipakai buat main judi slot nauzubillah. Bukan masalah handphonenya, ini anugerah dari Allah. Betul? Nanti akan terlihat siapa yang aku berikan anugerah ini, kata Allah, yang bisa memanfaatkan ini menjadi jalan dia masuk ke dalam surganya Allah, atau sebaliknya menjadi musibah gara-gara handphone dia masuk neraka. Nauzubillah min zalik. Makanya semua yang punya handphone, insya Allah handphone ini nanti akan bersaksi di hadapan Allah bahwasanya handphone ini pernah kita gunakan untuk sarana mengagungkan Allah dan mengagungkan asma'nya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siap bersolawat kepada Nabi Muhammad? Siap. Sallu ala Nabi Muhammad. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Angkat semua handphonenya. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Awasalna Bismillah wa bil hadi ya Rasulullah. Pandangilah wajah-wajah ini ya Rasulullah. Kami hamba-Mu yang merindukan-Mu ya Nabi. Wa kulli mujahidin lillah bi ahlil. ya Allah. Ayo semuanya. Salatullah Salamullah ya Rasulullah. Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ilahi salimil ummah minal afati wan niqmah. Ilahi salimil ummah minal afati wan niqmah. wa min hami wa min humma bi ahli Badri ya Allah. salamullah. Angkat handphonenya Rasulillah. ya Habibullah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Mugeram qalbi bi hubbika mugeram ya Mustafa sallu alaihi ya Rasulullah. Mugeram qalbi bi hubbika mugeram Ya Mustafa al-Mukarram, Ya Rasulullah. mugeram. Ayo semuanya. Mugeram ya Mustafa al-Mukarram ya Rasulullah. Mugeram qalbi bi hubbika mugeram ya Mustafa al-Mukarram ya
Ahmad ya Habibi, Ahmad ya Habibi. Ayo semuanya bersalawat. Angkat handphonenya. Habibi, ya Habibi, Salam alaika, salam alaika semua. Ahmad ya Habibi, Ahmad ya Habibi, Ahmad ya Habibi, ya Habibi, salam alaika, salam alaika. Padang bulan, padang koyorino, rembulane, sing awe awe. Soalnya padang bulan, padang koyorino, rembulane, ayo semua bergembira. sing awe Ya Habibie, gelingane, ojo turu sore. Yene tak ceritane kanggo sedo. bangko sore, Yene tak ceritane soalnya. bangko sebo, bangko sore. Allahumma Salli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin. Adada ma fi milahi salatan daimatan bidawami mulkilahi. salatan daimatan bidawami mulkilahi. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Bentar, sabar. Ini baru pemanasan nih. Handphone siapa nih tadi? Ambil deh buat bapak. Bilang apa? Nyalain lagi lampunya. Jadi bersolawat kepada Nabi Muhammad, Bu. Bersolawat kepada Nabi Muhammad, Pak. Tidak mengenal waktu, tempat, dimanapun, kapanpun. Bahkan seorang ulama berdasarkan ijma'nya mengatakan, kalau ada perempuan muslimah yang sedang datang bulan, nggak boleh berzikir, betul? Nyebut nama Allah nggak boleh. Berbeda dengan solawat, masih diperkenankan mereka untuk bersolawat. Sallu ala Nabi Muhammad. Bahkan kata Imam Suyuti, kalau ada orang sombong, di sini ada orang sombong, Pak. Banyak. Oh, kacang. Ada, Bu, di sini orang sombong ada? Nggak ada. Ini yang jujur yang begini nih. Anak paling demen sama ibu-ibu dah. Alhamdulillah 41 tahun usia nggak seneng sama bapak-bapak. Ya normal itu. Ada di sini orang sombong nggak ada, Bu? Tuh nggak ada. Di kampung saya yang banyak. Tapi kayaknya pindahan dari sini dah. Ya Allah. Kalau ada orang sombong, bersolawat tetap diterima oleh Allah solawatnya. Sallu ala Nabi Muhammad. Ini solawat terhadap Nabi Muhammad. Jadi jangan deh. Ya, kita udah selesai dengan urusan kita dengan Nabi Muhammad, betul? Nggak ngaruh, guys. Mau dibilang bid'ah kek, mau bilang bid'b kek, mau dibilang bid'c, bid'd, ada belalang nempel. Belalang ngerti solawat tuh. Ya, apa namanya tuh barusan? Bukan, sepupunya belalang, apa tuh? Nah ya gitu dah. Dia aja seneng sama sholawat, buktinya dia nemplok di panggung. Sallu ala Nabi Muhammad. Dan sholawat terhadap Nabi Muhammad adalah ibadah yang paling agung di sisi Allah, perkara yang paling mulia di sisi Allah.
Apa contohnya Habib? Bagaimana kok bisa dibilangkan sholawat ini adalah perkara yang paling mulia? Saya tanya sama ibu-ibu di sini semuanya ahlul iman, amin. Ahlul ibadah, amin. Lah kok bapaknya kagak ngaminin? Nggak percaya? Ayo bu, kita buktikan bu. Anak paling nggak seneng kalau ibu-ibu dilecehin, bener. Saya ini sang pembela wanita. Aku memang nggak percaya. Kita buktikan, siap bu? Insya Allah orang-orang Kirana wanitanya ahlul iman, ahlul Quran, amin. Kalau nggak percaya dibuktikan, karena bapak-bapak kagak bilang amin, tanggung jawab loh. Siap dibuktikan, siap? Bapak dulu apa ibu dulu? Ibu dulu dong, ngalah bapak sama ibu. Ayo bu, bareng-bareng saya sebutkan ayatnya, lanjutkan ayat berikutnya. Siap? Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, lam yalid walam yulad. Subhanallah, ibu-ibu tuh lihat. Percaya ahlul Quran kan? Bapak, ayo. Siapa? Jangan kalah dong sama ibu-ibu. Gimana sih? 1-0 nih. Siap jawab, siap. Insya Allah kita buktikan sama ibu-ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Yuhibbunahum kahubbillah walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Zuyyina linnasi hubbus syahwati minan nisa. Tuh, Bu. Bisa kan? Allah. Tar dulu bu, ibu juga jangan begitu dong sama bapak-bapak. Tetap akhlak dipakai. Surgamu di bawah telapak kaki suamimu, betul? Jangan dihina. Itu menunjukkan bapak-bapak muslim di perumahan Kirana Cibitung adalah orang-orang yang tawadu. Ya, tenang pak, jangan kalah kita pak. Udah sekarang nggak usah pakai tawadu Anda. Ayo kita buktikan, siap dibuktikan, siap. Bapak dulu apa ibu dulu? Ibu dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Biar cepat nih bu. Inna a'toinakal kausar, inna sani'aka. Ayo bapak-bapak sekarang. Ya Allah, udah deh. Insya Allah mudah-mudahan semuanya ahlul Quran, ahlul iman, amin. Kata Allah yarhamu, seorang wali Allah, wali mastur. Walinya nggak kelihatan, ulamanya masyhur. Karena apa? Ngedawamin satu sholawat. Dibuktikan oleh Allah. Udah dari tahun berapa tuh yang namanya Mekah udah nggak nerima orang mau meninggal di sana, bayar 100 miliar juga nggak dikasih. Yang ada dikeluarin dari ma'ala dah. Tapi kita punya ulama satu dari Indonesia membuktikan firman Allah, membuktikan bahwasannya Nabi Muhammad betul-betul rahmat terhadap umatnya, terlebih mereka yang cinta dengan hatinya. Allah yarham Mbah Maimun Zubair rahimahullahu ta'ala, satu-satunya ulama Indonesia yang betul-betul penuh kecintaannya terhadap Rasulullah, dibuktikan dengan kecintaannya kepada ahlul baitnya Nabi Muhammad. Diwafatkan di pemakaman tidak jauh dari tempat yang biasa beliau muliakan di dalam sholawatnya. Shallu ala Nabi Muhammad. Bagaimana sholawatnya, masih ada yang ingat? Sa'duna fi dunya Hadijatal kubra wa Fatimatal Zahra. Ayo semuanya. Saduna ya Rasulullah. Memang kau tidak takdirkan kami untuk bersama Rasulullah di dunia, tapi takdirkan kami untuk bersama Nabi Muhammad di akhirat. Wa Fatimatal Zahra bi Hadijatal kubra. Apa kata Mbah Mun untuk orang-orang yang hadir di tempat-tempat semacam ini? Jangan khawatir nak, kalau nggak ngimbas ke diri kamu, insya Allah akan ngimbas ke anak keturunanmu. Mudah-mudahan anak kita semua jadi anak-anak yang soleh dan solehah. Yang terakhir yang ingin saya anak-anak sampaikan, bagaimana sholawat ini dikatakan sebagai amalan yang paling agung di sisi Allah. Bagaimana sholawat ini menjadi amalan yang paling mulia, bahkan satu-satunya amalan yang kita langsung mengerjakan bersama dengan Allah, yang kita langsung mengerjakannya dengan para malaikatnya Allah, yang dengan sebab sholawat ini Allah sejajarkan magom kita dengan magomnya para malaikat. Ketika Allah perintahkan kita sholat, kira-kira Allah sholat enggak pak? Allah sholat enggak?
Gue pulang aja nih, tibang jawab doang susah bener. Gue yang berdiri udah 2,5 jam kagak dijawab, sakitnya tuh di Allah perintahkan kita sholat, Allah sholat gak? Allah perintahkan kita puasa, bu, Allah puasa gak? Allah perintahkan kita untuk bayar zakat, Allah bayar zakat gak? Allah perintahkan kita untuk melaksanakan ibadah haji bagi yang mampu, Allah pergi haji gak? Berbeda dengan sholawat kepada Nabi Muhammad. Allah yang pertama, Allah yang mencontohkan, Allah yang mula-mula, Allah yang menginginkan. Terdapat di dalam Al-Quran firman Allah, Allah berfirman, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Sesungguhnya aku, kata Allah, bersolawat kepada Nabi Muhammad. Maka seluruh malaikat, kita sudah maklum, langit lebih luas dari bumi, betul? 100.000 kali lipat luasnya langit ketimbang bumi. Tidak Allah ciptakan setiap satu lapis langit, kecuali di setiap jengkalnya ada para malaikat yang senantiasa beristighfar memohon ampun kepada Allah. Itu malaikat segitu banyaknya diperintahkan oleh Allah bersolawat kepada Nabi Muhammad. Baru kemudian turun perintah, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslimah. Maka Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi beliau katakan, amanu di sini adalah hitab khoslil mukminin, karena tidak semua orang yang mengaku sebagai hambanya Allah, tidak semua orang yang mengaku sebagai umatnya Nabi Muhammad diizinkan lisannya bisa bersolawat kepada Nabi Muhammad. Ada orang yang mengharamkan solawat, Pak, ngakunya Islam, betul? Wal iyazu billahi min zalik. Jadi jangan ragu dah sama solawat. Allah angkat derajat kita sejajar dengan kedudukan malaikat berkat solawat. Sallu ala Nabi Muhammad. Ya Allah, jam berapa nih? Lanjut apa lanjut nih? Itu kasihan tuh yang pakai kerudung pink sampai berubah jadi coklat. Kelamaan. Lanjut apa lanjut, Bu? Insya Allah panjang umur. Ini main lanjut Pak, seneng banget nyiksa orang. Insya Allah panjang umur, sehat walafiat, nanti ketemu lagi dalam keadaan yang lebih baik. Amin. Mohon maaf bapak sama ibu, bukan sombong nih, nauzubillah. Langsung kan dari sini pulang ke rumah, betul? Gak mungkin pulang ke pos 2, gue bilangin sama ibu-ibu dah. Bapak ibu semua pulang ke rumah, betul? Saya dari sini langsung berangkat ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta Terminal 3. Karena malam ini juga besok pada subuh saya diundang ke Malaysia. Acara apa, Beb? Maulid sama kayak di Kirana, sekaligus hitanan Upin dan Ipin. Dari Malaysia ba'da duhurnya saya langsung ke Singapura. Acara apa di Singapura? Sama Maulid juga. Itu kalau ada yang ngundang. Kalau kagak ada gue pulang. Shallu ala Nabi Muhammad. Ayo kita tutup bersama-sama dengan istighosah, dengan bermunajat kepada Allah. Mudah-mudahan semua hajat dan niat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat ini yang sedang terdampak kemarau panjang, kekeringan yang terjadi, bahkan ada juga di salah satu beberapa wilayah yang ada di Kabupaten Bekasi. Udah lama kagak turun hujan. Berkahnya Maulid Nabi, besok Allah turunkan hujan seluas-luasnya. Amin. Yang terdampak yang ada di Rempang, Kampung Melayu, yang dizolimin oleh orang-orang yang zolim atas nama investasi, atas nama keuntungan negara, padahal mereka merampas hak rakyat yang sudah puluhan bahkan ratusan tahun belum ada nama Indonesia, belum merdeka Indonesia. Mereka sudah tinggal di tempat tersebut, terusir dari tanahnya bukan 1-2 manusia, 770 bahkan 1.700 kakak yang terusir dari kampungnya karena atas nama investasi direbut tanahnya oleh orang-orang yang zolim. Insya Allah Allah berikan kesabaran dan ketabahan. Ya Rob, kembalikan mereka, kembalikan hak milik tanahnya ya Allah, dan hancurkanlah orang zolim yang menzolimi mereka, saudara-saudari kami Kampung Melayu Rempang Batam ya Allah, dengan sehancur-hancurnya ya Allah. Dan saudara-saudari kita yang kemarin puluhan bahkan ratusan ribu terdampak gempa dan longsor yang ada di Libya dan Maroko. Nah, ini orang Maroko semua nih Bu, sebagian Maroko nih, ya betul ya. Kalau di NU bilangnya ahlul hisab. Yang ada di Libya dan Maroko
yang Allah wafatkan dalam bencana musibah tersebut, insya Allah Allah wafatkan husnul khotimah. Yang terdampak kerugian materi, sesegera mungkin Allah masukkan kebahagiaan di dalam hatinya, Allah ganti kerugiannya dengan pergantian dari Allah yang lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Siap kita bermunajat? Siap untuk munajat? Aku pulang beneran nih, timbang jawab doang, ini keringat sampai ke sini nih. Siap munajat? Siap. Takbir. Shallu ala Nabi Muhammad. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal hatoya. Ayo semuanya. Astaghfirullah. Tundukkan kepala kita. Rabbal baraya. Semakin menghayati lagi. Astaghfirullah. Kami berkumpul di sini ya Allah bukan karena ngerasa diri paling benar ya Allah, bukan ngerasa diri yang paling suci ya Allah, justru karena kami tahu kami sudah terlalu banyak berdosa. Tidak ada yang sudi mengampuni kami ya Allah, tidak ada yang mau memaafkan kami, tidak ada yang mampu selain daripada Engkau ya Allah. Maafkan dosa dan kesalahan kami ya Allah. Ayo semua. Begitu juga dengan orang tua kami ya Allah, mereka yang sudah melahirkan kami ya Allah, merawat, mendidik, membesarkan kami dengan kasih sayangnya. Siapapun, kapanpun, dimanapun mereka tetap orang tua kami. Wabil khusus ibunda kami ya Allah, bertaruh nyawa, bersimbah darah demi melahirkan kami anak-anaknya, belum sempat balas kebaikannya. Kau sudah panggil mereka ya Allah. Ampunkan juga dosa orang tua kami ya Allah. Astaghfirullah minal khata. Ya Allah, kalau mereka masih hidup, panjangkan umurnya ya Allah, mantapkan imannya, jadikan dia hamba-hamba yang takwa dan istiqomah. Andai kata orang tua kami sudah meninggal ya Allah, lapangkan kuburnya ya Allah, luaskan kuburnya, terangi kuburnya ya Allah. Terima amal ibadahnya ya Allah. Angkat derajatnya ya Allah, hapuskan dosa dan kesalahannya ya Allah. Belum sempat balas budi orang tua ya Allah, hanya untayan doa di malam yang penuh berkah ini. Terima doa dari pendosa ini ya Allah. Ya Allah, Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataaya. lebih pelan lagi. Astaghfirullah. Ayo semuanya kita bermunajat kepada Allah, yakin saat ini Allah sedang memandang kita dengan pandangan rahmat-Nya. Begitu juga dengan saudara-saudari kami ya Allah, yang masih tersesat di jalannya ya Allah, yang masih jauh darimu ya Allah, kembalikan mereka ya Allah, sentuh mereka dengan hidayahmu ya Allah, kembalikan mereka ke jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Anak-anak kami ya Allah, terus terang gak mampu kami menjaganya, merawatnya, mendidiknya ya Allah. Jika guna bukan pertolonganmu ya Allah, jadikan anak-anak kami anak-anak yang soleh dan soleha, anak yang taat, yang bakti kepada kedua orang tuanya,
anak yang takwa kepada Allah, anak yang ittiba mengikuti jalannya baginda Nabi Muhammad. Astagfirullah. Demi Allah kami nggak mampu menjaga mereka ya Allah. Ayo lebih menghayati lagi. Astagfirullah. Dan untuk ulama-ulama kami, guru-guru kami, umat Islam ya Allah, persatukanlah kami ya Allah. Jangan kau jadikan kami berpecah belah. Jangan kau jadikan kami mau diadu domba. Persatukan ulama kami, persatukan kiai kami, persatukan habaib kami. Jadikan negeri ini negeri yang rukun, yang damai, yang sejahtera, yang sentosa. Ya Rob, ya Rob, jadikan negeri ini negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Rabbal baraya. Ya Allah. Astagfirullah minal khata. Angkat tangan semua kita berdoa. Rabbi zidni ilman nafi'an, Rabbi habli rizqan wasi'an wa wafiqli amalan salihan wa tub alayya taubatan nasuha ya Rabbi bil Mustafa. Sallu ala Nabi Muhammad. Bersolawat kepada Nabi Muhammad. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma ya Rasulullah. Jangan lupakan wajah ini ya Rasulullah. Di yaumil mahsyar jangan lupakan kami ya Rasulullah. Jangan tinggalkan kami ya Rasulullah. Sallallahu ala Muhammad. Kami butuh pertolongan syafaatmu ya Rasulullah. Ya memang kami banyak lupa, banyak salah, banyak dosa. Kami banyak kekurangan. Kami lemah. Tapi demi Allah kami cinta kepadamu ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Nasihat terakhir, tapi sebelum itu saya dapat ijazah dari guru saya, cakep Pak.
Saya dapat amalan dari guru saya bagus bu. Insya Allah kalau didawamin ini termasuk salah satu faedahnya, kata saya guru, beliau dapatkan ini dari Sayyidil Walid Habib Umar bin Hafid bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Kita doakan guru-guru kita, Habib Rizik, Habib Umar bin Hafid, Habib Ahmad bin Saleh Al-Abtah, semuanya dipanjangkan umurnya oleh Allah, diberikan futuhal arifin, kesehatan wal afiat, diberikan kemudahan kemenangan di dalam perjuangannya membela menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, membela agama Allah. Amin. Ini salah satu faedah dari sekian banyak faedahnya. Ini kalau yang sudah 40 ke atas boleh dawamin. Salah satu faedahnya sampai mati ini orang, kata Habib Salim Asyatri dan Habib Umar bin Hafid, kalau ngedawamin ini amalan sampai mati nggak dikasih penyakit pikun. Ada yang mau nggak amalannya? Ya, ada yang dawab anak kecil 2 orang. Udah langsung doa penutup aja ya. Ada yang mau nggak? Ini gampang banget. Nanti di akhir daripada ijazah ini, ketika saya sebutkan ajas tuka, semua jawab qabil tuh. Ketika saya sebutkan ajas tuka, semua jawab ajas tuka. Belum sekarang, nanti ya. Semuanya yang pegang gelas yang ada air minum semuanya pegang. Yang punya air minum dalam bentuk apapun pegang air minumnya. Salah satu, dan itu baru salah satu ya, tidak terkena penyakit pikun. Penyakit lain apa, bagaimana Bib dengan yang lain, bisa nggak didawamkan? Kemudian berapa banyak, berapa lama harus didawamkan? Sesuai dengan hajatnya. Kalau ngerasa ini sudah betul-betul butuh, berobat ke sana kemari belum kunjung sembuh, kata Allah apa? Setiap penyakit pasti ada obatnya, betul? Manakala ketemu si penyakit dengan si obat, hasilnya sembuh. Tong, pada bukaan nih. Oh, bagian air, subhanallah. Ayo buru-buru dah sambil kita jelasin nih. Ya. Jadi ini mudah-mudahan kalau sudah kesana kemari boleh juga diberikan ijazah ini, amalan ini kepada saudara kita, orang tua, nggak apa-apa, bebas. Setuju? Amalan ini salah satu dari sekian banyaknya. Kalau tadi penyakit pikun, orang sakit menahun, diabetes, stroke dan lain sebagainya, bisa juga ini amalan untuk orang yang kepengen cepet punya momongan. Maka dari katakan kalau diamalkannya bebas, cuman yang paling mujarabnya setiap ba'da sholat. Kalau bulan puasa gimana Bib? Setiap buka dan setiap sahur. Kalau setiap harinya umumnya kalau nggak lagi puasa setiap ba'da sholat. Kemudian kalau yang haid gimana? Kalau punya orang tua minta tolong orang tuanya. Yang punya suami minta tolong suaminya, ilok suaminya haid juga. Kagak mungkin. Ya, paham ya? Ayo, sudah belum dibagikan airnya? Yang kepengen pegang air. Dan air yang ada di tempat ini nanti bersaksi di hadapan Allah. Innal mubadzirun inda syaiton. Segala sesuatu yang memubazirkan itu adalah perbuatan, pekerjaan setan. Makanya tanggung jawab nih yang nyolok air aqua gelas, nggak habis kantongin, bawa pulang Pak. Jangan dibuang-buang ini air. Saat ini saudara-saudari kita mereka bahkan nggak mikirin buat mandi, buat minum aja udah susah. 74 tangki melalui organisasi yang kita jalankan udah kita kirim. Satu tangki 400.000 air bersih kita kirim, masih kurang. Makanya jangan sampai mubazir. Saya khawatir di saat kita nanti yang paling kita butuhkan adalah air di Telaga Kausar, kita nggak kebagian. Nauzubillah min. Jangan mubazirin makanan, minuman, jangan. Udah semua nih. Itu nggak gratis tuh, yang di situ tuh goceng dah. Duitnya buat panitia. Ya Allah, nggak bercanda, ambil silakan. Udah? Belum juga? Udah belum? Ada bantal nggak nih? Kasih bantal, rebahan dulu, udah lama banget. Udah malam, kasihan ibu-ibu dari tadi senyumnya mereka, sekarang dicemberut. Bukan ibu yang di sini. Ibu di sini mah masya Allah ya Bu ya. Udah semua? Ayo. Terserah ada yang bilang belum mah. Udah malam. Maaf. Aduh ya Allah. Oh, ambil joprak gitu. Ya Allah, benar-benar gue sayang banget sama orang Kirana nih. Mudah-mudahan kita bersaudara dunia akhirat, amin. Sampai nanti kita dikumpulkan di bawah naungan Habibuna Muhammad.
Belum pernah nih sampai jam segini nih, biasa ceramah 15 menit. Sampai subuh. Siap sampai subuh. Yang ngomong siap gantian. Naik sekarang saya pulang. Kebetulan dah bangetan ente. Pegang airnya. Udah semua? Ini nggak pakai syarat apa-apa. Siapapun boleh ngedawamkan sesuai dengan kebutuhan. Kalau ngerasa betul-betul sangat urgent, sangat dibutuhkan, maka didawamkan setiap ba'da sholat atau sebelum sholat yang pasti masih dalam keadaan punya wudhu. Kalau enggak buat hari-hari juga untuk terang hati, bersih hati, terang pikiran, luas hati, setiap ba'da subuh atau di waktu pagi boleh, pas duha atau sebelum duha ya. Pegang nih dawaman cakep nih. Pegang airnya. Bismillahirrahmanirrahim. Minum. Alhamdulillah. Yang kedua nih. Bismillahirrahmanirrahim. Minum. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kan gue belum suruh minum. Ini kadang-kadang duluin imam nih. Ya Allah, makanya batal jadi makmum. Yang ketiga, Bismillahirrahmanirrahim. Kurang kompak. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu syifa bibarkatil Mustafa Sallallahu alaihi wasallam. Niatkan apa niatnya? Minum. Alhamdulillah. Apal ya? Udah apal Pak? Belum. Ibu udah apal? Ya nanti kalau nggak apal bikinkan, ibu-ibu ada grupnya tuh. Yang nggak apal nanti yang apal nularin yang apal. Setuju? Ya udah ulangin dah sekali lagi dah. Jangan sampai 3 kali kembung nih. Banyakan minum dah. Kasihan kebuli udah nunggu tuh. Ya kalau kelamaan nanti keburu kambingnya hidup lagi ntar Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Minum. Alhamdulillah. Itu perkara nyebut bismillah alhamdulillahnya mau dijahar mau disir gak apa-apa. Maksudnya dikencengin, disuarain atau dalam hati boleh. Yang kedua, bismillahirrahmanirrahim. Minum. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu syifa bibarakatil Mustafa Sallallahu alaihi wasallam. Minum. Niatkan dulu, tapi niat dulu. Niatnya apa? Diminum. Terakhir baru ngucapin alhamdulillah. Udah apal belum Pak? Ibu udah apal belum? Bangetan bapak-bapak bilang belum. Bila perlu pakai galon nih nyontoinnya nih. Yang nggak apal insya Allah nanti bisa nanya ke sahabat-sahabatnya. Setuju? Mudah-mudahan ini dawaman bisa kita dawamkan dan bermanfaat untuk kita yang mendawamkan. Ajastuka Shallu ala Nabi Muhammad. Kiranya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.